اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang telah kita rasakan, bahkan akan kita cicipi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengingat pada hari ini tahun baru Islam tidak kita rayakan, tapi kita kenang bahwasanya semakin bertambah usia kita yang sesungguhnya berarti semakin berkurang jatah hidup kita di muka bumi. Cepat atau lambat yang namanya ajal tetap mendatangi kita. Sebuah pertanyaan ialah, dan ini serius, bekal apa yang kita akan bawa menuju alam barzakh yang merupakan pintu gerbangnya akhirat, alam kubur. Di sana ada dua hal yang sangat besar. Yang pertama ialah fitnatul kubur, dan yang kedua azabul kubur. Sehingga seorang muslim al-kayyisul fatin, muslim yang cerdas dan pintar, orang-orang yang Nabi sebutkan liman in ista'adda lima ba'dal maut, orang-orang yang serius, orang-orang yang antusias, orang-orang betul-betul dan sungguh-sungguh mencari bekal sebanyak-banyaknya, bekal dia untuk menuju alam barzakh, apalagi untuk menuju alam abadi, yaitu alam baqa, yaumul hisab, yaumul akhir. Di sana ada dua kepastian. Satu kelompok kata Allah fariqun fil jannah, sekelompok manusia ada penghuni surga, wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok lagi ada penghuni neraka. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, mari bertambahnya usia semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya angka usia kita semakin kita dekat kepada Allah Sang Maha Kuasa. Dan pahamilah bahwasanya tujuan kita hidup hanya satu. Bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang mukmin sesungguhnya dia menghambakan dirinya murni ikhlas li tahqiqi ubudiyatin khalisatin lillahi wahdahu, untuk memurnikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kepada yang lain. Berapa usia manusia yang paling panjang? Tentunya jawabannya Nabi Nuh dan kaumnya. Mereka Allah berikan kesempatan hidup di muka bumi 1000 tahun lebih atau kurang dari itu. Pertanyaan, apakah masih ada umat Nabi Nuh? Jawabannya mereka telah tiada. Taib umat-umat yang setelah Nabi Nuh alaihissalam sampai umatnya Nabi Isa alaihissalam pun telah tiada. Yang tersisa ialah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita pun telah tiada. Jawabannya ialah apa yang Allah terangkan dalam firman-Nya surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai sang Rasul, kata Allah, akan meninggalkan dunia ini, akan wafat sebagaimana teman-temanmu, wa innahum, dan sungguh-sungguh mereka pun telah meninggal dunia. Seandainya ada doa dan diizinkan oleh sang Rasul, tentunya para sahabat akan berdoa kepada Allah agar Nabi tidak diwafatkan. Tapi tidak ada manusia yang abadi. Bahkan firman Allah yang selalu kita dengar, bahkan kita hafal,
Di 3 tempat Allah tuangkan surah Ali Imran, Al-Anbiya dan Al-Ankabut. Allah firmankan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Mari, khutbah yang pertama tentunya yang singkat. Saya tekankan pertama ialah takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik perintah, sebaik-baik wasiat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bawalah takwa sebagaimana takwa merupakan pakaian terbaik bagi seorang mukmin. Allah firmankan dalam surah Al-A'raf, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Pakaian takwa merupakan pakaian yang terbaik. Artinya orang yang berakal, orang yang telah orang yang dewasa, apalagi dia seorang muslim mukmin, mustahil dia lepaskan pakaian di hadapan orang. Karena merupakan aurat, itu ialah haram untuk didedahkan, ditampakkan di hadapan yang bukan mahram. Begitupun Allah bandingkan, Allah kiaskan yang namanya takwa layaknya seperti pakaian, mustahil untuk dilepas. Dan pakailah takwa sampai kita meninggal dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang selalu kita baca, yang selalu dibaca oleh setiap muqaddimah khutbatul hajah, ketika Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia melainkan dalam kondisi muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, bekal yang terbaik itu ialah apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah. Allah firmankan yaitu tentang orang-orang yang berhaji, bawalah bekal sebanyak-banyak bekal, termasuk ialah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian wahai orang-orang yang beriman, karena sebaik-baik bekal itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, mari kita pandang diri kita masing-masing. Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita ungkapkan, apa yang kita niatkan dalam hati kita, rencana ke depannya. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan setiap diri manusia dia lebih tahu tentang dirinya. Sehingga bertambahnya angka usia tadi, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak amal. Apalagi tanda-tanda ketuaan telah ada dalam diri kita, bahkan penyakit yang telah bersarang membuktikan kita tidak akan mungkin lama di muka bumi. Walaupun kita berharap kepada Allah agar dipanjangkan usia, tentunya dalam ketaatan kepadanya. Kita mohon kepada Allah diluaskan pintu rezeki dalam keberkahan. Bukan sebaliknya, ada orang yang Allah panjangkan takwa, Allah panjangkan usia, semakin menumpuk-numpuk dosanya. Sebagaimana ada orang yang Allah luaskan pintu rezekinya seluas-luasnya, tapi berbuat maksiat tiada henti. Mari, harta, bahkan hidup kita ini, usia remaja, usia muda, bahkan ilmu serta harta akan ditanya oleh Allah nanti di alam baqa. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh para sahabat besar, beliau makan hanya 3 butir kurma dan beliau angkat yang terakhir, lalu dia baca ayat yang berbunyi, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh nanti apa yang kita nikmati di muka bumi ini akan ditanya oleh Allah atas semua nikmat-nikmat. Hanya kurma yang beliau makan, bagaimana kita memiliki segala-galanya, memiliki kesehatan. Mana bukti syukur kita kepada Allah, Allah berikan kesehatan. Mana bukti kedua mata terang untuk melihat Al-Quran, kedua kaki yang begitu keras untuk melangkah, bisa berlari,
bahkan bisa kita jogging 38 kilo lebih setiap harinya. Kenapa tidak dilangkahkan ke masjid Allah Subhanahu wa taala? Harta kita yang menumpuk-numpuk, kenapa tidak didermakan kepada jalan yang benar? Bahkan Allah berikan akal yang cerdas. Kenapa enggak disumbangkan untuk kemajuan kaum muslimin? Dari itu marilah tepat kiranya kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Walaupun mustahil kiranya, yang satu pasti kata yaitu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pandanglah diri kita kedua kalinya. Kita tidak akan lama di muka bumi ini. Ya, yang tepat kita ialah berharap kepada Allah. Tadi saya katakan, Allah panjangkan, ya Allah panjangkan usia saya dalam ketaatan kepadamu, memperbanyak amal yang kiranya nanti akan berbahagia fid dunya wal akhirah, dan kita nanti bersama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mari, yang kedua ialah tidak kalah pentingnya momen anak-anak kita libur sekolah. Jangan lupa, jangan tidak peduli, jangan alla mubalah, jangan tidak peduli, jangan kehilangan kontrol. Jangan hanya kita hidup seorang diri. Jangan hanya mengatakan anak-anak saya sudah ada gurunya di sekolah atau di pesantren. Tidak, ketika libur kitalah gurunya di rumah. Kita yang mendidik anak-anak kita tersebut. Anak merupakan amanah yang besar. Anak kita merupakan investasi terbaik untuk akhirat nanti. Karena kita akan meninggalkan dunia itu selama-lamanya. Anak-anak yang masih hidup bisa mentransfer pahala kepada kita. Mari tanggung jawab mendidik anak bukan kepada sang guru tapi kepada kita. Namun kita limpahkan kepada kedua atau kepada guru tersebut, tanda kita tidak mampu untuk mendidik karena keterbatasan ilmu dan waktu. Semoga dari khutbah yang pertama ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepadanya bertambah ilmu kita, mendapatkan rezeki yang halal dan diterima oleh Allah semua amal kebajikan kita. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk kita mempergunakan waktu-waktu yang terbaik dalam rangka memperbanyak amal-amal saleh. Dan kita mohon kepada Allah juga agar kita menjadi ayah yang saleh, bapak yang baik dalam rangka menjadi qudwah bagi anak-anak kita, menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi mudarris, menjadi mudarrib bagi anak-anak kita semuanya, yang dengannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik agar mendapatkan anak-anak yang saleh yang kelak menjadi qurratu a'yun lana wa lakum jami'an insyaallah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله فأوصيكم بالتقوى فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kali yang kedua sang khatib berwasiat agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri telinga yang terang mendengarkan lafaz azan dikumandangkan. Yakinlah ketika sampai kalimat hayya 'alas salah, Allah menitip panggilan melalui lisannya muadzin agar kita mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada uzur bagi kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ke masjid. Karena apa? Allah telah berikan kepada kita segala-galanya. Pandangan yang terang, kedua kaki kuat melangkah, dan kita mengerti betul makna kalimat hayya 'alas salah, dan tidak ada uzur bagi kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa kesibukan kita jika dibandingkan dengan para anbiya, para rasul? Sibuknya mereka mengurus umat siang dan malam. Musuh mereka begitu banyak, dan tanggung jawab memegang ar-risalah sangat luar biasa beratnya. Dan mereka tetap orang-orang yang menjadi panutan, orang-orang yang qudwatun hasanah. Begitulah kita hendaknya. Semoga dengan itu kita menjadi hamba orang-orang yang as-salihin, hamba-hamba yang muttaqin,
yang kelak akan mendapatkan jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbaghna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana وقرباننا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.